Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca satu madrasah dari madaris tafsir fi ahdi tabi'in, dari sekolah-sekolah tafsir yang ada di zaman para tabi'in rahimahumullah, yaitu madrasah yang ada di Makkah yang diketuai langsung oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagai penutup, khonafidina wa'azakumullah, untuk menutup pembahasan kita tentang madarisu at-tafsir fi ahdi tabi'in, penjelasan tentang sekolah-sekolah tafsir di zaman para tabi'in, kita akan bawakan satu mufassir dari kalangan mereka sebagai penutup dari pembahasan al-mufassirun dari kalangan para at-tabi'in. Kalau kita mau bahas semuanya terlalu panjang, mungkin jadi satu kitab besar. Kama hadza, tidak cukup dorong kita nanti ya. Jadi mungkin kita tutup pembahasan mufassirun fi ahdi tabi'in dengan kita bawakan satu mufassir, baru kemudian kita bahas qimatut tafsir fi ahdi tabi'in, nilai tafsir di zaman tabi'in. Langsung kita masuk pada bab yang ketiga. Kalau sudah masuk bab ketiga, insyaallah cepat hatam, karena bab ketiga hanya membahas tentang tingkatan-tingkatan tafsir di masing-masing masa, dari satu ke masa sampai masa kita sekarang, dan juga pengenalan tentang sebagian kitab-kitab tafsir, tafsir bil maqtur dan juga tafsir bil ra'i, tafsir dengan menggunakan rujukan Alkitab was sunnah, dan juga tafsir yang rujukannya itu dengan menggunakan ra'yu, dengan aqlun salim. Nah, insyaallah ta'ala kalau itu pembahasannya cepat.
tinggal bawakan kitab ini, disebutkan tariqahnya, kitab ini tariqah muallif wa ila akhirih. Baik, di sini Alhamdulillah sebagai penutup kita akan bawakan satu mufassir, yaitu salah seorang dari muridnya Ubay bin Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab, di mana beliau yakni sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab itu sebagai pendiri sekolah yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah, yang ada di Madinah. Madinah itu nama untuk kota setelah Rasul datang ke situ, disebut dengan Madinatul Rasul. Tapi sebelum Rasul datang ke kota Madinah, namanya adalah Yasrib. Ya, Yasrib itu nama Madinah. Alhamdulillah, kita ambil salah satu dari 3 pembesar murid-muridnya Ubay bin Ka'ab. Dikarenakan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah itu salah seorang mantan Yahudi, mantan dari pendeta Yahudi, maka kita ambil salah seorang murid dari Ubay bin Ka'ab ini yang juga mantan Yahudi. Siapakah itu? Yaitu Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi. Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi. Nama beliau Alhamdulillah, kunyahnya adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah atau Abu Abdullah Muhammad ibnu Ka'ab ibnu Sulaim ibnu Asad al-Qurazi al-Madani. Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim bin Asad al-Qurazi al-Madani. Beliau termasuk dari keturunan Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah kaum Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Beliau meriwayatkan dari sahabat Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Ibnu Abbas, dan selain mereka. Dan beliau meriwayatkan dari Ubay ibn Ka'ab bil wasithah, dengan perantara. Jadi enggak langsung ketemu dengan Ubay bin Ka'ab, tetapi dengan perantara. Nah, adapun bagaimanakah sejarah beliau yang asalnya sebagai seorang Yahudi ketika itu bisa menjadi seorang mufassir di zamannya? Disebutkan kalau kita ingin meruntun kejadian awal mula beliau menjadi seorang mufassir di zamannya ketika itu adalah kalau kita mau merujuk kembali kepada apa yang disebutkan oleh para ulama tentang satu strategi perang yang dirilis oleh salah seorang sahabat dari Persia ketika itu, yaitu Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi itu beliau baru ikut perang perdana dengan Rasul, perang Khandaq. Ya, perang Khandaq ada yang disebut dengan Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Sebelumnya beliau Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu warḍah itu dulunya itu sebagai seorang Majusi. Dikarenakan Persia itu negara Majusi. Ya, kemudian dia ditahan sama bapaknya, ketemu dengan gereja, dia tertarik dengan gereja tadi, pulang debat bapaknya marah, diikat, kabur dari rumah. Akhirnya dia pun berpindah dari satu guru ke guru yang lain, semuanya Nasrani, tetapi yang masih di atas ajarannya Nabi Isa. Sampai beliau bertemu dengan sekitar 4 atau 5 orang pendeta Nasrani. Setelah semuanya meninggal,
beliau pun diberikan kabar bahwa Rasul telah diutus menjadi seorang nabi dan beliau berdomisili di sebuah tempat yang banyak kurmanya, yaitu di Madinah. Maka beliau pun mengadakan rihlah ke sana. Setelah beliau mengumpulkan sekian banyak ekor sapi, kambingnya banyak, sapinya banyak, jadi pedagang besar, peternak. Akhirnya beliau bertemu dengan salah seorang pedagang dari Madinah. Ditawari sama Salman, bagaimana kalau saya ikut dengan kamu, semua harta saya bawa. Diiyakan sama mereka, dibawa. Ternyata di tengah perjalanan dia dijual Salman Al-Farisi, dijual sebagai budak dari seorang Yahudi, majikan itu kejam. Nah, ketika dia sedang kerja di majikannya itu, dia sedang di atas pohon kurma, majikannya ada di bawah pohonnya, sedang santai. Tiba-tiba sepupu dari majikannya ini datang mengkabarkan bahwasanya ada seseorang dari Mekah datang ke Madinah ngaku sebagai nabi. Maka Salman Al-Farisi di atas pohon mencuri dengar kabar tadi, merasa kaget. Akhirnya beliau pun hampir jatuh mengenai majikannya yang ada di bawahnya. Hampir jatuh. Walhamdulillah beliau masih sadar, bisa pegangan. Akhirnya setelah selesai pembicaraan, dia turun dikejar sepupu majikannya, ditanya. Kemudian dipanggil sama majikannya. Ada apa kamu? Tanya-tanya. Kata dia, tidak apa-apa. Kemudian ditempelin sama majikannya. Setelah ditempelin, suruh kerja lagi. Maka suatu ketika majikannya ini, sepupu dari majikannya ini membawa Salman Al-Farisi menuju ke Madinah. Dibawa ke Madinah, kerja di sana, ketemu dengan Rasul SAW. Walhasil Al-Kisah, akhirnya belum bebas dari perbudakan setelah membayar 100 pohon kurma dengan 1 uqiyah emas sebesar telur ayam. Emasnya itu sebesar telur ayam yang diambil, yang dirampas sebagai ghanimah dari salah satu peperangan ketika itu. Ditimbang pas 1 uqiyah, diberikan ke majikannya, bebas. Perang pertama yang beliau hadiri adalah Ghazwatul Khandaq. Dari perang inilah nanti akan diruntun, kita akan bertemu dengan salah seorang yang bernama Muhammad ibnu Ka'ab Al-Qurazi yang memiliki kisah sedikit unik. Jadi kaum musyrikin yang ketika itu dikepalai oleh Abu Sufyan Sakhr bin Harb, ketika mereka berhasil mengalahkan Rasul SAW di perang yang kedua sebagai bentuk balas dendamnya mereka kepada Rasul setelah mengalahkan mereka pada perang Badar. Jadi perang Badar, panglima mereka mati, Abu Jahal. Kemudian bendera perang dipegang oleh Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Balas dendam, perang Uhud. Perang Uhud kalah Rasul. Dan memang sebelum Rasul perang, beliau sudah mimpi. Ketika beliau mimpi, beliau melihat ada perisai retak, dan beliau melihat ada seekor sapi yang disembelih. Beliau menakwilkan bahwasanya perisai tadi itu adalah menunjukkan beliau akan kembali ke Madinah dalam keadaan kalah. Sapi yang disembelih itu adalah Ahlul Bait, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya kan? Hamzah. Akhirnya beliau pun terus maju, kalah. Awal peperangan menang, perang terakhir kalah dikarenakan pihak pemanah, para sniper handal kaum muslimin itu terlalu tergoda dengan ghanimah yang ada. Dikarenakan memang strategi perang ketika itu dipegang oleh Khalid ibn Walid, jago perangnya kaum musyrikin. Jadi mereka berhasil dipukul mundur, diserang dengan panah, mereka lari. Qadarullah wa masyafa'al, ketika mereka lari, wanita musyrikin juga ikut lari, tapi dengan sedikit agak sedikit goda para pemanah yang ada di atas.
lari sambil ngangkat roknya. Otomatis yang di atas gunung langsung menengok ke bawah dengan lirikan yang tajam, lebih tajam dari busur panah mereka. Kaget, putih-putih berjalan. Wah, akhirnya mereka pun langsung turun, ngejar ghanimahnya tadi. Panglima pemanah ketika itu sudah memberikan instruksi, jangan turun. Mereka tetap turun. Akhirnya Khalid bin Walid mengadakan serangan balik, naik ke arah gunung. Mereka pun dibantai di atas gunung. Rasul pun giginya patah, pecahan besi dari topeng beliau pun masuk ke pipi beliau. Beliau pun bersimbah darah, dibawa naik ke gunung ketika ini. Kalah kaum muslimin kalah. Orang Yahudi, ini sebab terjadinya perang Khandaq. Orang Yahudi ketika melihat ketika melihat kaum musyrikin menang pada perang Uhud, mereka ingin bekerja sama dengan kaum musyrikin untuk menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya disebut dengan perang Ahzab, perang sekutu antara kaum musyrikin bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Dikarenakan orang Yahudi Bani Quraidah, mereka ada di dalam kota Madinah, ditindas. Dikarenakan memang mereka orang kafir, tidak mau masuk Islam, akhirnya disuruh bayar jizyah, diminta upetinya. Akhirnya mereka melihat, kaum musyrikin menang lawan Rasul, kita adakan perjanjian saja dengan mereka, mengadakan berkoalisi, mengadakan koalisi dengan kaum musyrikin. Alas, disetujui sama mereka. Akhirnya kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu langsung memanggil semua kabilah Arab ketika itu untuk perang. Jumlahnya Masya Allah sangat banyak. Perang Khandaq ketika itu. Jauh hari sebelum itu Rasul sudah mendapatkan kabar kalau mereka hendak menyerang Madinah. Ibaratnya ini tuh perang semesta, gitu ya. Betul-betul dikerahkan semua pasukan kaum musyrikin dikerahkan untuk menggempur Madinah ketika itu. Rasul pun bingung. Semua para pembesar sahabatnya dipanggil musyawarah. Bagaimana enaknya? Madinah mau diserang. Ini sudah benteng terakhir kita. Kalau habis semuanya ini, kalas. Tidak akan tersisa di muka bumi ini satu seorang muslim pun. Akhirnya mereka pun mengadakan rapat. Salman Al-Farisi ketika itu memberikan ide, menawarkan kepada Rasul strategi perang orang Persia. Dikarenakan beliau orang Persia. Katanya Salman Al-Farisi, dulu ketika kita masih di negeri kita Persia, kita kalau hendak diserang oleh salah seorang musuh, kami membuat parit yang sangat lebar sebagai bentuk benteng untuk bisa berlindung dari serangan musuh tadi. Bagaimana kalau kita bikin parit saja? Diiyakan sama Rasulullah SAW. Iya, ide yang cemerlang. Kita kelilingi kota Madinah dengan parit. Jadi Madinah itu belakangnya ada gunung. Di lereng gunung ini kota Madinah. Maka mereka pun ibaratnya ini misalnya gunungnya. Nah, ini gunungnya. Mereka bikin parit muter. Nah, jadi gunungnya itu kayak diberi cincin. Gunung sebagai pertahanan terakhir. Jadi kalau seandainya berhasil jebol bentengnya, mereka langsung lari ke gunung. Jadi gunungnya dikelilingi dengan parit. Akhirnya para sahabat pun kerja bakti ketika itu. Gotong royong, gali parit bareng-bareng. 3 orang dikasih jatah gali parit sedalam sekitar, kalau tidak salah ya, 15 zira. 15 zira. Antum ukur saja 15 zira. Ziranya mereka loh ya. Ziranya mereka. Orang dulu itu besar-besar. Ya, besar-besar. Antum tahu Nabi Samuel? Nabi Samuel hidungnya itu sak zira.
hidungnya tok segini panjangnya, mancu. Itu pada hidungnya. Atau mungkin kalau dulu jadi, kelelep tuh. Saking panjangnya hidungnya. Besar orang dulu itu. Umar besar, Ali besar. Kalau tidak salah 15 dirok. Itu dalam dan lebarnya, kalau tidak salah. Lebar dalam. Karena mereka pakai kuda. Kuda kalau sudah meloncat itu tinggi. Jadi untuk mengantisipasi adanya kuda yang loncat, 3 orang gali begitu dalamnya. Kalau mereka pun akhirnya menggali. 3 orang atasnya ini, 3 orang atasnya ini, terus mengelilingi kota Madinah. Semua kaum muslimin kota Madinah ketika itu gotong royong kerja bakti, pagi sampai siang gali lubang. Masya Allah, gali lubang. Mereka pun puas. Pokoknya ibaratnya itu bonus semangat. Karena ketika itu mereka kekurangan bahan makanan, sampai perut mereka pun diganjal dengan batu. Rasul perutnya diganjal dengan 3 batu sekaligus karena saking kurangnya. Tetap mereka menggali parit dengan menyandungkan syair mereka yang masyhur. Gimana syairnya? Nahnu alladhuna bay'u Muhammadan, gitu ya. Alal jihad ma hayina amada, kata. Kitalah orang-orang yang membaiat Nabi Muhammad untuk jihad selama kita masih hidup. Wah, pokoknya gali sak bisanya. Walhamdulillah, dengan jarak sekian minggu lamanya jadi paritnya. Parit raksasa mengelilingi kota Madinah. Setelah jatuh hari H, kaum musyrikin datang. Mereka pun langsung mengadakan perjalanan menuju ke kota Madinah. Rasul mengatur strategi perang. Semuanya para pemuda-pemuda yang tua yang penting yang bisa perang maju ke tepi kota Madinah dan menunjuk beberapa orang sebagai penjaga anak-anak dan perempuan. Mereka dialokasikan ke belakang dekat gunung. Bani Quraidah ketika itu sembunyi di dalam benteng mereka karena sudah mengadakan perjanjian. Dan di antara Bani Quraidah ada Muhammad bin Ka'ab al-Qurawi. Rasul menuju ke tepi kota Madinah. Mereka kaum musyrikin begitu sampai di depan kota Madinah, mereka pun kaget. Apalagi strategi perang Muhammad. Mereka pun tidak kenal strategi perang seperti itu. Kayaknya kita kalau perang sama si Muhammad ini kayaknya tidak pernah gali-gali lubang kayak begini. Ini selokan untuk apa ini? Besar sekali, gede. Kuda pun tidak bisa lewat. Mereka pun akan stres. Stres, depresi mereka. Stres berat. Kenapa? Sudah ngamuk. Ibaratnya itu keluar dalam keadaan padam, pengen segera habisi, ternyata nggak bisa. Akhirnya mereka pun muter, tengok kanan, tengok kiri, maju, mundur. Nggak ngapa-ngapain. 1 bulan penuh ya ikhwan. 1 bulan penuh di depan parit, longak gitu. Lihat sana, parit. Lihat sini, parit. Di sebelah sana, seberang sana, para sahabat sudah siap dengan panahnya. 24 jam kosong. Itu. Tak bisa mereka loncat, sikat. Gitu. Sempat mengadakan serangan mereka. Coba turun. Dan betul-betul turun mereka. Begitu mereka turun ke bawah, langsung dihujani dengan panah. Wah. Kalau pada kita itu di Gaudong AK-47. Mereka pun naik lagi. Tak berani. Akhirnya salah seorang dari mereka sudah keburu stres, marah. Seorang kita misu-misu, ngamuk-ngamuk, turun dari kudanya tempeleng, pok sebagai lampias kemarahannya. Dasar, saya kesini tujuan untuk perang, ternyata di sini melungu saja. Akhirnya ditempelin kudanya, turun ke parit, nantang Mubarozah. Siapa yang berani turun hadapi saya. Ali pun naik hitam. Lihat orang ini kok meliti banget. Beliau pun akhirnya turun ke parit. Duel 1 lawan 1. Terbantai dia. Mati di tangan Ali. Mati. Ali naik. Mereka semakin kendor.
Waduh, repot. Mati salah seorang panglima mereka. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, ternyata Bani Quraidah bikin kerusuhan. Mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasul. Salah seorang ketika itu yang disebut dengan Abu Rafi' Salam ibn Abil Hakim mendatangi benteng Bani Quraidah. Ngomong, ketok benteng, dibuka. Ada apa? Saya dapat kabar. Bagaimana? Itu kaum musyrikin dengan sekutunya ada di depan, sudah siap untuk perang Rasul. Gimana kalau kita mengadakan serangan dari dalam, biar mereka terjepit mati, kita bisa bebas. Jangan kamu lakukan, bahaya, risiko tinggi. Kalau seandainya mereka kalah, mati kita. Tenang saja, mereka banyak. Ya sudah, tak terima saranmu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau seandainya kau musyrikin kalah, pulang ke negerinya, kamu jangan lari ya. Kamu ke benteng, kita mati sekalian. Ya sudah, ya wis, kita ringan sama dijunjung, berat kita sama pikul. Bukan berat pikul sendiri. Ya sudah, kelas akhirnya mereka pun bikin keonaran di dalam. Akhirnya Rasul pun goncang ketika itu. Dari depan kaum musyrikin dengan serangannya yang bertubi-tubi, dari dalam ternyata Bani Quraidah bikin onar di kebesaran. Mereka pun akhirnya mengadakan serangan dari dalam. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala mengutus angin untuk mengusir mereka kaum musyrikin. Akhirnya Allah mengutus angin yang sangat besar, di porak-porandakan mereka terbang semua. Kata kadir lari, selesai pertempuran dengan kaum musyrikin. Rasul dan para sahabatnya pulang. Ketika beliau ingin menaruh baju besinya, mau digantungkan, didatangi sama Jibril alaihissalam. Kok digantung? Kaum musyrikin sudah kalah, apalagi? Bani Quraidah, datangi mereka. Wah, akhirnya beliau pun langsung pakai jubah perang dan langsung memberikan instruksi kepada semua para sahabat yang belum sholat asar, nanti sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya ada yang ikhtilaf, ada yang langsung sholat, ada yang dijamak oleh akhirnya berangkat. Pasukan belakang, pasukan dari kalangan manusia yang dipimpin oleh Rasul. Pasukan depan, pasukan dari kalangan malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Konvoi mereka berangkat menuju ke Bani Quraidah. Qadarullah wa masyafa'al, Abu Rafi ini lari. Temennya bingung, lari dia. Kita sudah mau dibantai, lari dia. Salat, lari. Abu Rafi ini lari. Tapi nanti juga akan dikejar. Akhirnya mereka pun datang ke Bani Quraidah. Mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah ngangkat bendera putih, tanda merah. Kalah kita. Akhirnya mereka pun tawan. Gimana kita menghukum Bani Quraidah ini? Dikarenakan mereka sudah berkhianat. Akhirnya mereka pun ngomong, kita mau dihukum, tapi asalkan orang yang menghukum kita itu adalah orang yang kami sukai. Akhirnya Rasul menawarkan, bagaimana kalau Sa'ad bin Mu'adz? Kata mereka, iya, beliau. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun dipanggil oleh Rasul dalam keadaan beliau sudah di ujung kematian. Dibawa dalam keadaan darah itu menetes dari badannya, sudah mau mati. Digotong sampai di perkampungan Bani Quraidah. Akhirnya Rasul mengatakan, engkau yang menghukumi mereka. Dikarenakan mereka ingin engkau yang menghukumi. Akhirnya dia mengatakan, anak-anak dan perempuan jadi tawanan. Untuk yang masih ABG itu dicek tandus apa subur. Itunya sudah ada bulunya atau tidak? Kalau sudah ada bulunya, tepat. Kalau tidak ada bulunya, selamat. Di antara yang dipelorot ketika itu Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Salah, akhirnya dijejel, semuanya jejel. Muhammad bin Ka'ab termasuk yang ikut. Aduh,
Dipelorot akhirnya satu-satu panggil. Sebelah sini sudah al-guju, yang ini bagian ngecek. Maju. Subuhin, lebat hutannya. Sikat, langsung ke samping, penggal, mati. Panggil terus sampai akhirnya Muhammad bin Ka'ab al-Quradi yang harus dicek. Was-was dia. Waduh, akhirnya pegang pelorot. Dilihat, alhamdulillah. Ternyata tandus. Wah, berhasil. Selamat Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Akhirnya dia dimasukkan dalam jajaran anak-anak. Yang lainnya yang sudah keluar itunya bantai semua. Salat akhirnya Muhammad bin Ka'ab al-Quradi bebas, dijadikan tawanan, masuk Islam, dan akhirnya beliau menjadi seorang mufassir di zamannya. Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Terus bagaimana nasibnya si Abu Rafi ini? Kabur dia. Alhamdulillah, setelah tuntas perang Khandaq, kemudian disusul perang berikutnya yaitu perang Khaybar, penaklukan benteng raksasa Yahudi. Benteng Khaybar itu dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Masing-masing benteng, satu benteng dilapisi dengan 3 benteng lagi. Betul-betul kuat bentengnya. Ketika itu ada 5 orang dari suku Khazraj hendak melakukan serangan fajar, mau bantai Abu Rafi. Izin sama Rasul, diizinkan berangkat 5 orang ini. Berangkat. Malam hari, waktunya mendekati sahur. Berangkat. Ketika sudah sampai di gerbang pintu rumahnya Abu Rafi, 5 orang ini bermusyawarah. Akhirnya panglimanya, ketuanya ngomong, gini saja, kalian tetap di tempat, saya saja yang akan masuk, dikarenakan saya lebih paham daripada kalian tentang seluk-beluk rumah. Dan sudah, hati-hati di jalan. Iya, akhirnya matanya pun ditutup, pakai topeng. Kalau biasanya pakai imamah, ekor imamahnya itu langsung ditutupkan ke mukanya. Maju dia. Biasanya kalau masuk kan biar tidak kelihatan mukanya, ya kan? Pakai kode. Dia berinteraksi dengan penjaga pintu ketika itu. Pakai kode. Kodenya dinyalakan. Oke, beres. Paham? Masuk. Berhasil masuk dia. Masuk dan langsung menyelinap ke rumahnya Abu Rafi. Dikarenakan dulu tidak ada lampu, ya ikhwah. Kalau sudah malam gelap, waktunya tidur dimatikan semua lampunya. Akhirnya dia pun masuk sambil meraba-raba. Wah, ini kayaknya kamarnya Abu Rafi. Terjelas orang ini. Gimana caranya kita bisa membantai Abu Rafi? Tidak kena yang lain. Dipanggil akhirnya Abu Rafi itu. Abu Rafi panggil. Mana? Diam saja dia. Akhirnya Abu Rafi pun bangun. Kemudian dia pun meraba-raba mendekati arah suara. Begitu sudah mendekat, lah ini bayangannya langsung ditebas sama panglima ini. Tapi nggak dibantai, cuma dilukai saja. Teriak dia, waduh, jatuh, jatuh dia. Setelah jatuh, dia mikir, waduh, ada orang. Panglimanya ini pintar bersandiwara, suaranya pun dirubah. Yang tadi agak kenal Abu Rafi, begitu, sekarang dirubah. Abu Rafi, ada apa ya? Oh itu, kayaknya di rumah ada pencuri. Saya tadi dilukai sama pencurinya. Hati-hati. Akhirnya dia pun mulai masuk. Begitu sudah dekat dengan Abu Rafi, langsung pedangnya ditancapkan sekuat tenaga di perutnya Abu Rafi. Sampai tembus ke punggung. Mati si Abu Rafi ini. Dan panglima ini sempat mencium dari bau saat pedangnya itu makanan. Barusan makan kayak.
baunya bau-bau gitulah. Akhirnya dia pun lari. Sekarat Abu Rafi ini. Dia lari dengan tergesa-gesa. Berhubung rupanya Abu Rafi ini tingkat, dia di atas tingkat, gelap, matanya min. Dulu tidak ada kacamata, ya, tidak ada kacamata, gelap, meraba-raba. Dikiranya dia sudah nginjak tangga, ternyata ke pelosok, bablas, jatuh dia dari lantai atas, bluk, jatuh dia. Akhirnya kakinya pun keseliu, imamatnya dilepas, diikat kakinya, dia sembunyi di balik pintu. Sampai terdengar kokokan ayam. Begitu ayam berkokok, kemudian pasukan Abu Rafi ini mengumumkan kematian Abu Rafi. Lega dia. Wah, akhirnya dia mati juga. Akhirnya pun dengan jalannya agak dingklang begitu, keluar dari benteng rumahnya menuju ke teman-temannya, dibopong sampai ke Rasul, kemudian diusap kakinya, sembuh. Terus selesai. Akhirnya Abu Rafi pun terbunuh. Kisah singkat tentang bagaimanakah Muhammad ibnu Ka'b al-Qurazi rahimahullahu ta'ala bisa menjadi seorang mufassir di zamannya, dalam keadaan beliau dulu adalah seorang Yahudi. Itu kisahnya. Dan dengan itu, walhamdulillah, kita menyelesaikan pembahasan al-mufassirun minat tabi'in, para ahli tafsir dari kalangan para tabi'in. Masih banyak lagi para tabi'in yang lain yang masih belum diceritakan, seperti Murrah al-Hamadani, Masruq ibn al-Ajda' al-Wadi'i, Asy-Sya'bi, Amir ibn Shurahil, Zaid ibn Aslam, walaki dari kalangan para tabi'in. Sebagai penutup, untuk menutup bab yang kedua ini dari pembahasan kita, tafsir fil marhalah tsaniyah, tafsir pada tahapan yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimanakah nilai tafsir yang diriwayatkan dari para tabi'in. Apakah bisa dikatakan sebagai hujjah atau tidak? Di sini disebutkan pada fasal yang kedua, al-fasal tsani, taimatut tafsir al-ma'thur anit tabi'in. Ketemu halaman sebelum akhir. Ada kan? Nah. Para ulama beristilah, apa hukum tafsir yang diriwayatkan dari tabi'in? Apakah bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak? Ini masih diistilahkan. Dan pendapat yang dipegangi oleh muallif, beliau mengatakan bahwasanya ucapan tabi'in dalam bab tafsir itu tidak wajib dijadikan sebagai hujjah. Jadi nggak wajib. Kecuali kalau dalam permasalahan la majala lirra'yi fihi, pada permasalahan perkara-perkara yang memang akal itu tidak bisa bermain padanya, yakni pada tafsir-tafsir yang memang tidak boleh pakai ijtihad. Maka ini diterima ucapan mereka dari kalangan para tabi'in kalau memang khabarnya itu sahih. Kalau memang sahih. Kalau tidak sahih, ditolak. Demikian pula kalau mereka para tabi'in ajma'u, mereka bersepakat pada sebuah pendapat. Kalau mereka para tabi'in bersepakat untuk memegangi satu pendapat, ini juga diterima. Dikarenakan ijma'nya mereka itu hujjah. La tajtami'u ummati ala dhalalah, kata Rasul. Umatku tidak akan berijtima' di atas kesesatan. Mafhum? Jadi hukum asal tafsir tabi'in tidak dipegangi secara mutlak kecuali pada dua perkara. Perkara pertama, kalau pada perkara-perkara yang tidak boleh memakai akal di dalamnya, maka diterima kalau sahih. Yang kedua, kalau mereka sudah bersepakat pada sebuah pendapat, maka diterima ijma'nya mereka. Ini sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Muqaddimah Usul Tafsir. Muqaddimah fi Usul At-Tafsir. Nah, baik.
Ini pembahasan. Pembahasan yang berikutnya tentang kedudukan tafsir yang diriwayatkan dari tabi'in, yakni apa saja kelebihan tafsir di zaman tabi'in kalau dibandingkan dengan tafsir yang ada sebelum mereka, yakni tafsir di zaman para sahabat. Disebutkan di sini ada dua perbedaan atau ada dua kelebihan untuk tafsir di zaman tabi'in. Yang pertama, tafsir di zaman tabi'in itu banyak sekali riwayat-riwayat yang menukilkan dari Israiliyat dan Nasraniyat. Israiliyat itu dari Yahudi, Nasraniyat itu dari Nasara. Banyak. Dikarenakan memang mereka para tabi'in itu bergampang-gampangan dalam mengambil rincian-rincian cerita yang disebutkan dalam kitab Ahlul Kitab yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran disebutkan beberapa kisah yang sifatnya itu mujmal, tidak dirinci. Para tabi'in mengambil kisahnya, mengambil kelengkapan kisahnya merujuk kepada kitabnya Ahlul Kitab, Taurat dan Injil. Maka tidak heran kalau tafsir mereka banyak dimasuki oleh Israiliyat dan Nasraniyat tanpa mereka menyebutkan apakah ini khabar yang sahih atau tidak. Ini yang pertama. Sisi perbedaan tafsir di zaman tabi'in dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Kalau di zaman sahabat mereka menjaga betul dari Israiliyat, menjaga betul. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, tafsir di zaman para tabi'in itu banyak sekali ikhtilaf. Kasratul khilaf baina tabi'in fit tafsir. Banyak sekali khilaf, perbedaan pendapat dalam bab tafsir di zaman para at-tabi'in. Nah, apa? Dikarenakan sebagaimana pernah kita singgung, semakin jauh dari masa sahabat dari zaman Nabi itu kesamaran dalam memahami sebuah ayat itu semakin banyak. Paham ya? Semakin jauh dari zaman Nabi itu kesamaran dalam sebuah lafaz itu semakin banyak. Pemahaman seseorang itu semakin melemah, semakin jauh dari pemahamannya para sahabat. Nah, ini dua kelebihan tafsir di zaman tabi'in. Banyaknya Israiliyat dan Nasraniyat di tafsir mereka dan banyaknya khilaf, perselisihan di antara mereka dalam bab tafsir. Nah, meskipun khilafnya para tabi'in itu lebih sedikit dibandingkan dengan khilaf yang ada setelah tabi'in. Maksudnya, jadi ini perbandingan antara tabi'in dengan sahabat. Lebih banyak tabi'in. Tapi kalau tabi'in dinisbahkan dengan generasi setelahnya, tabi'in lebih sedikit. Paham ya? Sebagaimana tadi disebutkan, semakin jauh dari masa kenabian itu semakin banyak kesamaran dalam Al-Quran. Orang itu makin bingung memahami Al-Quran dikarenakan banyak sekali orang-orang ajam yang masuk ke dalam Islam. Pembahasan yang terakhir, pembahasan tentang al-khilaf baina salaf fit tafsir. Perbedaan di kalangan para salaf ketika menafsirkan sebuah ayat. Satu ayat, fulan mengatakan tafsirnya demikian, fulan mengatakan tafsirnya demikian, Allah mengatakan tafsirnya demikian. Bagaimana ini? Disebutkan oleh Nabi Muhammad, kalau bisa dikompromikan maka dikompromikan dengan tahapan sebagai berikut. Di sini beliau membawakan sekitar 5 cara untuk mengkompromikan ikhtilaf yang ada di kalangan mufassirin ketika menafsirkan sebuah ayat. Dilihat ungkapan-ungkapan yang mereka bawakan. Ini cara pertama, tariqatul jama', cara untuk mengkompromikan dari akwalnya mereka. Yang pertama, dilihat masing-masing mufassir ayyu'abbira kullu wahidin minal mufassirin, masing-masing dari kalangan ahli tafsir itu membawakan tafsirnya dengan bahasa yang lain
dari bahasa yang diungkapkan oleh temannya. Tetapi tujuannya satu, maksudnya satu. Paham ya? Seperti tafsir atau makna dari asma wa sifat. Paham ya? Dari asma wa sifat. Asma wa sifat itu banyak, tetapi maksudnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang satu berpendapat Ar-Rahman, yang satu berpendapat Ar-Rahim, yang satu berpendapat Al-Quddus misalnya. Itu bukan khilaf, tetapi itu menggunakan bahasa yang berbeda. Perbedaan bahasa saja. Intinya satu, yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Atau ketika mereka menafsirkan lafaz as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah sunnah, ada yang mengatakan itu adalah ini, ada yang mengatakan itu adalah ini. Itu bukan khilaf. Perbedaan hanya pada segi bahasanya saja, tetapi intinya satu, yaitu menjelaskan tentang makna siratal mustaqim. Ini saling menguatkan. Jadi kita lihat, oh ternyata cuma perbedaan bahasa saja, tujuannya satu, berarti bukan dikatakan sebagai khilaf. Ini cara yang pertama. Kalau tidak seperti itu, dilihat lagi cara yang kedua. Sanian, dilihat lagi. Terkadang seorang mufassir itu membawakan makna sebuah ayat ala sabil tamtsil wa tanbih, dalam rangka untuk membawakan contohnya, ya. Bukan untuk menjelaskan tentang makna aslinya. Tidak menjelaskan tentang batasan yang sifatnya paten, tapi menyebutkan dalam bentuk contoh saja. Seperti contohnya di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat yang ke-32. Di situ disebutkan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Lafaz zalimun li nafsi ini banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan zalim li nafsi itu maksudnya ini. Ada yang mengatakan zalim li nafsi itu seperti ini. Wa ila akhirih. Semuanya ini tidak dikatakan sebagai khilaf, dikarenakan mereka membawakan maknanya hanya sekedar contoh saja. Yakni contoh zalim menzalimi dirinya sendiri itu seperti ini. Contoh orang itu menzalimi dirinya sendiri, contohnya yang ini. Wailatu, hanya disebutkan contoh saja. Paham ya? Jadi harus betul-betul bisa memahami siaknya. Siak ayat menunjukkan makna umum. Zalimun linafsi, menzalimi dirinya. Macam-macam kezaliman itu umum. Dan mereka membawakan makna kezaliman sekedar contoh saja. Ada yang mengatakan dikarenakan dia meninggalkan kewajiban, ada yang mengatakan dikarenakan mereka meninggalkan ini, wailati. Apa? Ini cara yang kedua. Kalau tidak demikian, cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kita melihat lafadznya. Terkadang satu lafadz itu memiliki banyak sekali makna. Ayahtamilal lafadz li amrain awil umur. Satu lafaz itu bisa dibawa kepada dua makna atau beberapa makna. Dan mereka ketika menyebutkan makna dari lafaz tadi berbeda-beda. Ada yang menyebutkan maknanya A, ada yang memakai makna yang B, ada yang memakai makna yang C. Dan memang lafaznya itu bisa dimaknakan pada semua makna tadi. Seperti lafaz qaswarah. Dari ayat apa ya? Farraj min qaswarah bal yuridu kullu imri'in al-mutassil farraj min qaswarah. Mereka pun lari dari qaswarah. Qaswarah ada dua makna. Terkadang dimaknakan ar-rami, orang yang memanah. Kadang dimaknakan al-asad, singa. Dia lari dari orang yang memanah atau dia lari dari singa. Bisa dimaknakan dua. Jadi kalau kita melihat ada seorang mufassir, farraj min qaswarah, satu mengatakan farraj minal rami, yang sudah mengatakan farraj minal asad. Itu tidak bertentangan, dikarenakan memang qaswarah memiliki dua makna. Paham?
tidak bertentangan. Demikian. Kemudian dibawakan babit-babit yang lain. Terkadang juga satu lafaz, dua lafaz maknanya satu. Wa ila akhirih. Ini cara yang kedua. Kalau tidak demikian, cara yang cara yang ketiga ya, cara yang ketiga. Kalau tidak demikian, cara yang keempat. Cara yang keempat. Terkadang para mufassir itu membawakan bahasa tafsir mereka dengan lafaz-lafaz yang sifatnya itu mutaqaribah, berdekatan maknanya. Berdekatan maknanya. Seperti dalam surat Al-An'am ayat yang ke-70. Wa dzakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat. Lafaz tubsala. Wa dzakir bihi, dan ingatkan dengan itu. An tubsala nafsun bima kasabat. Ketika seorang jiwa itu ditubsal dengan apa yang dia kerjakan. Apa makna tubsal? Ada yang mengatakan tubsal itu tuhbad, ditahan. Ada yang mengatakan turtahan, digadaikan. Dan sebagainya itu. Ini khilafnya bukan khilaf yang bertentangan. Dikarenakan lafaz tubsal itu dimaknakan oleh para ulama dengan bahasa mereka yang mirip. Tuhbad dengan turtahan itu mirip. Ya kan? Turtahan. Yang tadi itu, turtahan itu digadaikan. Orang kalau menggadaikan barang kan barangnya ditahan. Ya kan? Ya toh? Turtahan ditahan. Oh, bukan berarti anak ditlak ada. Turtahan dari lafaz rahn, penggadaian. Ya kan? Orang kalau misalnya butuh uang misalnya ya, dia menggadaikan sepedanya, otomatis sepedanya ditahan. Ya kan? Sampai dia bisa menebus sepedanya tadi. Gitu ya? Ditahan kan. Nah, ini lafaznya mirip dengan kalau kita katakan tuhbad. Ya kan? Ayo. Yakni seorang jiwa itu akan ditahan sesuai dengan amalannya. Baik. Ini yang keempat. Kalau tidak demikian, yang kelima, cara pengompromian para mufassir kalau mereka beristilah yang kelima. Terkadang satu ayat itu memiliki banyak bacaan dan masing-masing mufassir menerangkan, menafsirkan ayat tadi sesuai dengan qiraahnya masing-masing. Paham ya? Jadi satu ayat itu bacaannya ada sekian. Satu ayat bacaannya ada sekian. Mufassir fulan menafsirkan ayat ini dengan bacaan A. Mufassir alan menafsirkan ayat ini dengan bacaan B. Otomatis kan berbeda. Disesuaikan dengan bacaannya masing-masing. Perbedaan qiraah masing-masing, ya kan? Khilaf yang seperti ini itu bukan dikatakan sebagai khilaf yang bertentangan. Dikarenakan mereka, masing-masing mereka itu menafsirkan sesuai dengan bacaan masing-masing. Seperti dalam Al-Quran bacaan kita, riwayat Hafiz an Asim. Yang lain meriwayat menafsirkan Al-Quran riwayat Warash misalnya. Atau semisal. Mesti ada yang berbeda, dikarenakan qiraahnya berbeda. Ini tidak dikatakan sebagai khilaf. Bagaimana kalau 5 cara untuk mengkompromikan khilaf yang ada di kalangan tafsir ini tidak bisa diterapkan? Dalam artian la yumkinul jama', sudah tidak mungkin untuk dikompromikan lagi khilaf di antara mereka. Apa yang dilakukan? Yang kedua dengan cara at-tarjih. Nah, dengan cara at-tarjih. Dirojihkan mana tafsir yang lebih kuat. Ini babnya ya ikhwah, sudah harus betul-betul antum ini menguasai ilmu yang ada. Ya. Jadi jangan sampai kemudian antum menjadi kabayan tafsir. Masuk dalam bidang tafsir, buka tafsir Tabari, buka tafsir Qurtubi, buka tafsir Ibnu Arabi, buka tafsirnya Ibnu Katsir. Semua tafsir dibuka di hadapan dia, terpampang lebar. Ini ceritanya ini mau bahas sebuah ayat. Lihat tafsir Tabari. Loh, ditafsirkan A. Qurtubi, tafsirnya B. Ibnu Arabi, C. Tafsir yang Ibnu Katsir, C. Itu kok beda-beda? Ayatnya satu, kok beda-beda?
dicek dulu, ya, dicek dulu dengan 5 cara tadi. Terkadang disebutkan hanya untuk contoh. Oh, ayatnya ini umum, berarti mereka masing-masingnya membawakan contoh. Oh, qiraahnya beda, berarti mereka masing-masing menafsirkan sesuai dengan qiraahnya. Kalau memang betul-betul khilafnya itu nampak, betul-betul memang khilaf, bukan karena perbedaan bahasa atau hanya penyampaian dengan bahasa berbeda dan semisalnya, betul-betul karena memang mereka berselisih, maka perlu yang namanya tarjih. Manakah tafsir yang paling benar tentang ayat ini? Ditarjih. Cara tarjihnya ada 2 cara. Yang pertama, kalau khilafnya itu dari satu orang. Jadi kita ibaratnya ini membuka tafsir At-Tabari misalnya. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan sebuah ayat. Ternyata beliau memiliki 2 pendapat dalam menafsirkan satu ayat. Terkadang beliau mengatakan A, terkadang beliau mengatakan B, dan 2 pendapat yang beliau bawakan ini masing-masingnya bertentangan, tidak bisa dijamakkan. Maka caranya dicek riwayat yang sampai kepada Ibnu Jarir dari 2 pendapat ini, mana yang lebih sahih? Kan mesti pakai sanad, ya kan? Oh, ternyata yang ini yang sampai kepada Ibnu Jarir sanadnya baik, yang ini sahih, berarti dipakai yang sahih. Kalau sama-sama baik, baik, bisa dipakai, ya kan? Baik. Tapi kalau sama-sama sahih, gimana? Kalau sama-sama sahih, kita lihat mana yang qaulul qadim, mana yang qaulul jadid. Jangan melihat tarikh, ya kan? Jangan melihat tarikh. Beliau menafsirkan ayat ini dengan pendapat A kapan? Beliau menafsirkan ayat ini dengan pendapat B kapan? Mana yang lebih dulu, mana yang sekarang? Ya kan? Qaulul qadim dengan qaulul jadid. Kalau diketahui, oh ini qaulul jadid, berarti qaulul qadimnya diralat. Paham ya? Diralat. Itu enggak benar, yang benar ini. Demikian. Kalau tidak bisa diketahui, tidak tahu mana yang qadim, mana yang jadid, maka kita lihat mana dari 2 pendapat ini yang sabata fihi as-sama'. Maksudnya sama, yakni manakah dari 2 tafsir ini yang ditetapkan berdasarkan di atas dalil. Hanya imma dari sunnah atau dari tafsir Al-Quran yang lain atau semisalnya. Mana? Kalau diketahui, oh tafsir A ternyata dia didasari atas dasar riwayat A. Oh tafsir yang ini ternyata tidak ada dalilnya. Nanti kita dahulukan yang ada dalilnya. Paham ya? Tapi kalau tidak ada, kalau tidak ada, ta'arud, adanya pertentangan, kontradiksi. Ternyata tidak ada. Ini tidak berdasarkan dalil, ini juga tidak berdasarkan dalil. Tapi pendapat ini dari satu orang. Maka kata beliau, nu'minu bi muradillahi ta'ala wa natatahajjam ala ta'yini ahadil qaulain. Prinsip kita adalah sami'na wa ata'na. Halas, nanti ketahui kita yang penting beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan kita jangan bertakalluf untuk menabrakkan 2 qaul ini. Halas, enggak bisa dijamakkan. Gimana lagi? Kita katakan bahwasanya Ibnu Jarir At-Tabari memiliki 2 qaul, terkadang menafsirkan ini, terkadang menafsirkan ini. Maksudnya lahu qaulani atau lahu riwayatani. Paham ya? Tinggal dicek saja mana yang masyhur dari beliau, mana yang lebih banyak dinukilkan oleh para ulama yang lain. Paham ya? Biasanya kalau dinukilkan qala Ibnu Jarir fi ahadil riwayatain atau fi ashhadil riwayati anhu wa ila akhirih. Ini kalau khilafnya pada satu mufassir. Satu mufassir memiliki beberapa tafsir pada satu ayat. Sekarang, kalau khilafnya itu muncul dari 2 mufassir atau lebih. Mufassir A menafsirkan ayat ini demikian, mufassir B menafsirkan ayat ini demikian, mufassir C menafsirkan ayat ini demikian. Khilaf mereka, tidak bisa dijamakkan. Bagaimana itu? Caranya sama. Caranya dicek mana yang lebih sahih dari riwayat-riwayat yang ada. Pendapat fulan, sanad sampai ke fulan, dicek
sahih apa tidak? Kalau sahih, dicek yang lain. Kalau semuanya ada yang dhaif, ada yang sahih, yang dipakai yang sahih. Tapi kalau semuanya sama-sama sahih, bagaimana? Maka kita lihat mana pendapat di antara 3 imam atau 2 imam ini yang berdasarkan dalil. Oh, Imam fulan membawakan dalilnya. Dia menafsirkan ayat ini pakai dalil. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh fulan, demikian lafaz hadisnya. Oh, yang lain tidak pakai dalil. Berarti dijalankan yang pakai dalil. Tapi kalau tidak ada, tidak disebutkan itu. Maka kata beliau hanya menyebutkan 2 saja. Tidak pakai qaul qadim, qaul jadid, dikarenakan dari 2 orang, ya kan? Dari 2 orang. Akhirnya beliau mengatakan kalau memang tidak bisa ditentukan, masing-masing membawakan pendapat, imma masing-masing pakai dalil, wa imma tidak dua-dua, falas. Kata beliau, nu'minu bi muradillahi ta'ala. Falas. Tidak usah repot, kita beriman dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan ayat ini ditafsirkan, ada menafsirkan A, ada menafsirkan B. Falas. Ibra'ul zimmah. Kita sudah melepaskan tanggung jawab kita. Langsung ya. Tayyib wa bihadza intahayna. Disebutkan oleh Az-Zarkashi sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan. Beliau memiliki pendapat, Az-Zarkashi memiliki pendapat, annal ikhtilaf in kana baina as-sahabah wa ta'abbara al-jam' qaddima qaulu Ibnu Abbas ala qauli ghairi. Kalau ikhtilaf perbedaan pendapat tadi itu di kalangan para sahabat fulan pendapatnya ini, sahabat alan pendapatnya ini, mereka ikhtilaf tidak bisa dijamakkan, maka lebih didahulukan pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Aisyah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, semua ikhtilaf. Kata Zarkashi yang lebih dikuatkan pendapatnya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan dikarenakan Rasulullah SAW telah menjamin Ibnu Abbas, didoakan Allahumma alimhu at-ta'wil. Yakni Ibnu Abbas sudah ada jaminannya. Berarti Ibnu Abbas dipegangi tafsir. Ini laisa ala itlaqih. Tidak bisa kita pakai secara mutlak. Banyak pendapat Ibnu Abbas yang juga lebih banyak pendapatnya Ibnu Abbas yang dikalahkan dengan pendapat para mufassir yang lain dari kalangan para sahabat. Tergantung apakah di atas dalil ataukah hanya ra'yu semata. Nah, demikian. Wabihada intahayna bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi wa mannihi wa karamihi alaina. Maka dengan ini kita selesai membahas bab yang kedua dari tafsir. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tafsir pada marhalah yang ketiga. Sejarah tafsir dari zaman ke zaman secara umum. Pertama kali tafsir itu bentuknya ini. Masuk zaman generasi berikutnya bentuknya demikian. Masuk zaman yang berikutnya bentuknya demikian. Masuk zaman berikutnya bentuknya demikian. Sampai hari kita sekarang ini. Kemudian dibawakan sedikit pengenalan kitab-kitab tafsir yang menggunakan sanad, yakni dengan menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah atau aqwalus sahabah, dengan tafsir yang menggunakan ra'yu, tafsir bil ra'yi dengan tafsir bil ma'thur. Kitab ini, pengarangnya ini, cara beliau membawakan tafsirnya demikian. Kitab ini, pengarangnya ini, metode penafsirannya demikian. Walhasil, kalau bab ketiga yang pernah bidina wasakumullah, kalau waktu kita habis isya langsung bisa langsung hatam. Iya, jadi sebelum Jumat sudah selesai. Tenang saja. Tapi ternyata Ustaz tadi siap menggantikan sama aja. Harus digunakan dulu. Saya kan Muhammad bin Ka'ab itu mendapatkan perkataan. Tapi kan ada kemungkinan dia bertemu dengan Rasulullah. Wallahu a'lam.
kalaupun beliau tidak bertemu dengan Rasul, minimalnya beliau dikatakan sebagai mukhadram. Mukhadram ya. Makanya anak nyari ini Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi yang betul-betul pelawak ketika itu. Apakah tidak? Anak cari-cari yang lain Muhammad al-Qurazi yang lain tidak ada ya ini. Tapi beliau dimasukkan dalam jajaran tabi'in, ya kan? Nah, sengaja nggak saya sebutkan. Aneh aja. Atau kalau antum tanya, antum cek di Lisanul Mizan miliknya Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Mizanul I'tidal miliknya Az-Zahabi. Apakah kalau memang beliau ini dari kalangan tabi'in tidak bertemu dengan Rasul ketika itu dalam perang Ahzab, berarti beliau dimasukkan dalam jajaran mukhadram, yakni ketika di zaman Rasul masih kafir, kemudian dia masuk Islam, belum sempat bertemu dengan Rasul, Rasul sudah meninggal. Atau dia mendapati masa jahiliyah, ketika bertemu dengan Rasul, dia masih kafir. Ketika Rasul meninggal, baru dia masuk Islam. Ini juga dikatakan sebagai mukhadram dan dimasukkan dalam jajaran kibarut tabi'in. Paham ya? Kibar tabi'in, para pembesar tabi'in. Ada kibar, ada awsat, ada sigar. Baik, wallahu taala alam bisawab. Gimana? Besok siapa? Mau dihatamkan apa? Kalau sistemnya nggak baca haram bihatam gini, enak, ya kan? Untuk menjadi pendengar budiman. Cek. Kalau awal-awal kita kan tonton gitu ya, monoton baca harfin dipahami, kadang dites i'rabnya apa, gitu kan? Kita pakai kesimpulan saja. Misalnya kita bedah kitab lah secara umum, kitab ini demikian, kitab ini demikian secara umum, meskipun kita sebagian kitabnya belum pernah lihat gimana kitabnya itu. Minimal kita tahu seluk-beluk kitabnya. Begitu kita dapat kitabnya, mungkin bisa kita pelajari. Gitu ya. Nah, gimana? Siap? Insya-Allah ya. Ya insya-Allah kita lihat besok. Kalau memang memungkinkan untuk dihabiskan besok, kita habiskan. Nah. Kalau memang nggak bisa, ya maksimal sebelum Jumat lah. Karena nggak mungkin. Kalau sampai Jumat, kita mungkin sekali duduk berapa menit. Soalnya tinggal sedikit aja, sekedar pengenalan kitab-kitab saja. Cepet, ya. Wallahu taala alam. Itu yang pengenalan secara global. Kalau mau dirinci lagi ya ikhwah, mungkin kita masih belum masuk bab yang kedua. Panjang pembahasan, panjang 3 jilid tebal. Kalau mau disampaikan rinci, ngelontok kabeh, otak antum nanti pulang bingung. Nah, ini aja sudah setengah mati memahaminya ya. Maju mundur. Nah, wallahu taala insyaallah pada insyaallah subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu